Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kembali di pertemuan rutin bulanan kita P2K2 ya Bu, atau ibu-ibu menyebutnya sekolah PKH. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dan kompak ya Bu. Insya Allah. Amin, alhamdulillah. Sebagai pembuka, mari kita yel-yel dulu ya Bu ya, yel-yel P2K2 biar kita semua semakin semangat dan supaya ibu-ibu tidak lupa Bu sama yel-yel P2K2-nya ya Bu. Ya, Masih Pak. ingat kan Bu? Masih Pak. Oke, langsung ya. Coba kita mulai yel-yel P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di modul yang kelima, kesejahteraan sosial, sesi 13, langkah yang keempat, ragam dan tingkat disabilitas. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dan mengenal tingkat atau jenis-jenis disabilitas ya Bu. Siap Bu? Siapa? Seperti kita tahu Bu, disabilitas itu ada tingkatannya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Dan di program PKH ini, disabilitas yang masuk dalam komponen penerima bantuan itu yang berat ya Bu. Jadi misal gini Bu, ada tetangganya ibu, terus kecelakaan. Nah dari kecelakaan itu, jari telunjuk sama tengahnya itu dipotong Bu, diamputasi. Nah kira-kira itu masuk kategori PKH bukan Bu? Iya Pak. Oh, kok iya Bu? Kan berat. Oh, enggak Bu. Jelas tidak Bu. Ini masih termasuknya kategori yang ringan. Yang masuk itu yang berat ya Bu. Jadi di PKH itu yang masuk dalam komponen penerima bantuan itu yang berat. Ya kalau tadi jarinya dipotong mah masih masuknya ringan Bu. Yang berat contohnya gimana Pak? Ya yang berat itu ya nanti penasaran kan ibu-ibu, nanti kita akan membahas dan mencari apa definisi disabilitas berat itu ya Bu. Di sini saya ada flip chart nih Bu, flip chart yang menjelaskan jenis-jenis disabilitas. Mari kita lihat dan pahami ya Bu. Berikut adalah jenis-jenis disabilitas yang ditampilkan di flip chart 3. Yang pertama ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini yang sering kita umum atau ketahui adalah mereka yang kehilangan anggota tubuhnya seperti kakinya atau tangannya. Yang kedua ada disabilitas rungu atau wicara. Rungu wicara artinya orang-orang yang tidak bisa mendengar ataupun orang yang tidak bisa berbicara. Yang ketiga disabilitas netra atau orang-orang yang tidak memiliki penglihatan ya Bu ya. Yang keempat disabilitas intelektual atau yang disebut Down syndrome. Dan yang kelima adalah disabilitas mental atau anak-anak yang hyperaktif atau terlalu aktif ya Bu. Dukungan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kondisi psikologis para penyandang disabilitas tersebut. Dari penjelasan yang tadi, saya ingin menekankan bahwasannya mereka termasuk kelompok masyarakat yang perlu kita dukung ya Bu, dan motivasi, bukan justru dijauhi, ditakuti, disembunyikan, apalagi sampai dihina ya Bu. Mereka tetap harus kita hormati dan jaga hak-haknya ya Bu. Mereka butuh dukungan dan semangat dari kita agar mereka tidak merasa rendah diri, sensitif, dan tidak bersemangat.
Ya, pada intinya kita berusaha membuat mereka nyaman dan tetap memiliki rasa percaya diri. Sampai di sini bisa difahami Ibu-ibu? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi apa sih Bu definisi disabilitas berat itu? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat flip chart 4 ya Bu, pengertian disabilitas. Mari kita simak. Jadi, definisi penyandang disabilitas berat berdasarkan flipchart 4 yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi atau sudah permanen, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Dan mereka inilah para penyandang disabilitas berat yang masuk dalam kategori komponen penerima bantuan PKH. Nah, jadi dari flip chart tadi, definisi disabilitas berat itu yang kondisinya tidak dapat direhabilitasi lagi ya Bu, atau tidak bisa diperbaiki alias permanen. Jadi cacatnya itu cacat permanen Bu, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dan kondisi tersebut membuatnya tidak dapat beraktivitas layaknya kita ya Bu, orang-orang normal, alhamdulillah ya Bu. Dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, sampai sini bisa difahami Ibu-ibu? Oh iya, bisa, Pak. Iya, jadi semisal nih ya, ada tetangga ibu yang mengalami disabilitas berat, ya kita harus support mereka, dukung mereka, motivasi mereka. Bagaimana caranya agar mereka merasa nyaman dan tetap terjaga rasa percaya dirinya ya Bu. Iya, Pak. Sepakat Bu? Sepakat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin itu saja diskusi dan pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri saja ya Bu. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.